Hujan rintik-rintik membasahi jalanan kecil di sebuah desa di pinggiran kota Jawa Tengah. Malam itu, jarum jam di rumah Rio sudah menunjuk pukul 00.37 waktu Indonesia Barat. Udara dingin menusuk tulang, dan sunyi mencekam menyelimuti setiap sudut kampung. Rio, seorang pemuda 27 tahun, duduk di depan meja kayu kecil sambil menatap layar ponselnya. Foto-foto Dewi, mantan kekasihnya, masih memenuhi galeri. Mereka pernah berencana menikah, namun restu orang tua Dewi tak pernah mereka dapatkan. Alasannya sederhana namun menyakitkan, perbedaan status sosial dan pekerjaan. Ayah Dewi, seorang pengusaha sukses, menganggap Rio hanyalah pemuda tak berpenghasilan tetap yang tak pantas untuk putrinya. Sejak perpisahan itu, hati Rio seperti tak pernah tenang. Namun beberapa hari terakhir, ketidaktenangan itu berubah menjadi ketakutan. Malam itu, saat Rio hendak mematikan lampu kamar, tok, 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 terdengar ketukan pelan di pintu rumahnya. Suaranya teratur, tapi entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menahan napas, berusaha memastikan apakah itu hanya suara angin atau suara ranting jatuh. Namun suara ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Perlahan, Rio melangkah ke jendela ruang tamu yang menghadap ke teras. Saat ia mengintip melalui celah tirai, darahnya seakan membeku. Di depan pintu, berdiri sesosok perempuan berambut panjang menjuntai hingga menutupi sebagian wajahnya. Gaun putih lusuh yang ia kenakan basah kuyup, seperti habis terguyur hujan. Tubuhnya sedikit membungkuk, dan di bawah cahaya lampu teras yang temaram, Rio melihat kulit pucat kehijauan dan kuku-kuku panjang berwarna hitam pekat. Wajah itu mirip sekali dengan Dewi. Namun matanya kosong, hitam legam tanpa bola mata, dan bibirnya sobek hingga ke pipi. Rio ingin berteriak, namun lidahnya keluh. Saat ia mencoba mundur, tubuhnya mendadak kaku. Nafasnya terhenti sejenak, keringat dingin membasahi pelipisnya. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang memaku dirinya di tempat. Sosok itu menoleh perlahan ke arah jendela, dan meskipun jarak mereka terhalang kaca, Rio merasa tatapan itu menembus jantungnya. Tiba-tiba, sosok itu tersenyum lebar, senyum yang tak wajar, dengan deretan gigi hitam penuh darah. Tok, 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 ketukan itu terdengar lagi, tapi kini bukan dari pintu, melainkan dari jendela, tepat di depan wajahnya. Rio memejamkan mata, berusaha membaca ayat kursi dalam hati. Namun entah kenapa, lidahnya seakan tak mampu melafalkan satu huruf pun. Pagi harinya, Rio bercerita kepada teman-temannya di warung kopi. Mereka saling pandang, wajah mereka berubah serius. Salah satu dari mereka, Bima, berbisik. Yo, kamu lagi diancam. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Kemungkinan besar ada orang yang ngirim sesuatu ke kamu. Mungkin dari keluarga Dewi. Ucapan itu membuat jantung Rio berdegup kencang. Ia teringat gosip lama, bahwa Ibu Dewi dikenal suka main ke dukun untuk menjaga usaha dan keluarganya dari gangguan. Ada yang bilang ia punya susu kecantikan, bahkan terlibat pesugihan untuk mempertahankan kekayaannya. Rio menelan ludah. Dalam hati ia mulai bertanya-tanya, apakah perpisahan ini murni karena restu yang tak kunjung datang, atau karena ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik semua ini? Sejak pertemuan di warung kopi itu, pikiran Rio tak pernah tenang. Ucapan Bima tentang ancaman terus terngiang di telinganya. Malam berikutnya ia memutuskan untuk tidak tidur. Semua lampu rumah ia biarkan menyala, pintu dan jendela terkunci rapat. Sekitar pukul 1.15 WIB, angin malam bertiup kencang. Di sela suara dedaunan yang bergesekan, telinga Rio menangkap suara aneh seperti bisikan lirih. Semakin lama, suara itu terdengar jelas. "Ri, ikut aku." Seketika bulu kuduknya berdiri. Dari arah dapur, tercium bau anyir bercampur melati yang menusuk hidung. Dengan langkah gemetar, Rio mengambil senter dan perlahan menuju sumber bau itu. Saat sampai di pintu dapur, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Di lantai tergeletak bungkusan kain mori putih yang diikat dengan benang hitam. Ada bekas bercak darah kering di salah satu sudutnya. Rio tak berani menyentuhnya. Ia langsung menelepon Bima. Tak sampai 15 menit, Bima datang bersama seorang pria tua berkopiah hitam dan membawa tas anyaman. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Kiai Hasan, seorang ustaz dan ahli ruqyah yang dikenal di kampung sebelah. Kiai Hasan langsung menunduk, melihat bungkusan itu tanpa menyentuhnya. Bibirnya bergerak membaca doa, lalu ia berkata dengan nada serius. "Ini, kiriman."
Isinya biasanya media untuk memanggil jin kiriman. Dan baunya, ini bau bunga 7 rupa yang biasa dipakai dalam ritual pesugihan atau teluh. Rio tercekat. Kiai, kenapa saya yang jadi sasaran? Kiai Hasan menatapnya tajam. Nak, kadang orang yang menghalangi tujuan mereka, dianggap layak disingkirkan. Saya rasa ini ada kaitannya dengan masa lalumu. Siapapun yang mengirim ini, tidak hanya benci, tapi juga takut kamu kembali ke hidup mereka. Bima yang sejak tadi diam, tiba-tiba menyela. Yo, kamu ingat gak gosip tentang ibunya Dewi? Katanya dia sering datang ke rumah seorang dukun tua di pinggir hutan. Orang itu terkenal bisa pasang susu pengasih dan kirim santet ke siapa saja yang dianggap musuhnya. Rio teringat suatu kejadian setahun lalu, ketika ia menjemput Dewi di rumahnya. Saat itu ia melihat ibunya Dewi mengenakan kain batik gelap, keluar dari mobil dengan mata yang sayu tapi tajam. Di pergelangan tangannya ada gelang kuningan aneh, dan dari arah tubuhnya tercium aroma wangi menyengat, mirip bau yang sekarang memenuhi dapur Rio. Kiai Hasan mendekat ke bungkusan itu, lalu dari dalam tasnya ia mengeluarkan botol kecil berisi air yang tampak berkilau. Kita harus musnahkan ini malam ini juga. Kalau dibiarkan sampai matahari terbit, pengaruhnya bisa merusak pikiran dan bahkan nyawa. Ritual pun dimulai. Kiai Hasan membaca ayat-ayat Al-Quran, suaranya berat namun menenangkan. Rio dan Bima diminta ikut mengucapkan zikir. Perlahan, bungkusan itu mulai bergetar seolah ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Dari dalamnya terdengar suara lirih, seperti suara perempuan menangis. Rio merinding. Dalam hati ia mulai sadar, ini bukan sekadar gangguan acak. Ini adalah pesan dari dunia gaib yang dikirim dengan tujuan tertentu. Dan mungkin, Dewi tahu tentang ini. Pagi itu, mata Rio masih terasa berat setelah semalaman tak tidur. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa lelah. Saran Kiai Hasan semalam masih terngiang di telinganya. Kalau kau ingin tahu sumbernya, carilah orang yang pernah dekat dengan keluarga itu. Tapi hati-hati, kebenaran kadang lebih menyeramkan dari mimpi buruk. Rio teringat nama Mbah Sastro, seorang tetua desa yang dulu bekerja sebagai sopir pribadi ayah Dewi. Ia sudah lama pensiun dan tinggal di rumah kayu sederhana di ujung desa, dekat area persawahan yang mulai menguning. Siang itu, Rio dan Bima melangkah menyusuri jalan setapak. Sesampainya di rumah Mbah Sastro, mereka disambut oleh suara ayam jantan dan aroma kopi pahit yang baru diseduh. Lelaki tua itu duduk di kursi rotan, tatapannya tajam namun teduh. Rio, anak yang dulu sering antar Dewi pakai motor itu, kan? Tanyanya sambil tersenyum tipis. Rio mengangguk gugup. Mbah, saya mau tanya soal keluarga Dewi. Ada sesuatu yang mengganggu saya. Senyum Mbah Sastro memudar. Ia meletakkan cangkir kopi, lalu menatap ke arah pintu seakan memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Nak, kalau ini tentang hal-hal yang gaib, kau harus siap mendengar. Keluarga itu memang dari luar tampak terhormat. Tapi sejak puluhan tahun lalu, mereka punya perjanjian dengan sesuatu. Rio menelan ludah. Perjanjian? Mbah Sastro mengangguk pelan. Waktu aku masih jadi sopir, aku sering diminta antar ibunya Dewi ke sebuah rumah di pinggir hutan. Rumah itu milik seorang dukun perempuan tua, namanya Nyai Ratmi. Dia terkenal sebagai penjaga gerbang, pesugihan kandang bubrah. Di sana, aku pernah lihat ritual dengan mata kepala sendiri. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Malam itu, ibunya Dewi membawa seekor kambing hitam. Aku disuruh menunggu di mobil. Tapi rasa penasaranku membuatku mengintip. Di halaman belakang rumah dukun itu, ada lingkaran tanah yang dipenuhi bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi berisi darah. Kambing itu disembelih, dan darahnya ditampung di mangkuk. Nyai Ratmi membaca mantra, sementara ibunya Dewi meminum seteguk darah itu, dengan mata terpejam. Rio merinding, jantungnya berdegup cepat. Untuk apa semua itu, Mbah? Mbah Sastro menatap tajam. Untuk kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh. Tapi setiap pesugihan punya tumbal. Tumbal itu bisa nyawa orang luar, atau orang yang berani menentang mereka. Kalau kau pernah menghalangi rencana keluarga itu, kau akan jadi sasaran. Bima menatap Rio cemas. Yo, ini artinya, gangguan yang kamu alami itu bukan main-main. Mbah Sastro mengangguk.
Dan kalau benar itu kerjaan Nyai Ratmi, maka sosok perempuan yang kau lihat malam itu, bukan cuma jelmaan. Itu adalah pengeret, makhluk utusan yang tugasnya melemahkan jiwa korban sampai mati atau gila. Satu-satunya cara melawan adalah dengan perisai iman, doa, dan memutus ikatan mereka. Rio terdiam. Di kepalanya, bayangan Dewi muncul, dengan tatapan lembut yang dulu ia kenal, bercampur wajah menyeramkan yang ia lihat di depan jendela. Kini ia mulai bertanya-tanya, apakah Dewi ikut terlibat, atau justru ia juga korban dari perjanjian gelap keluarganya? Sejak pertemuannya dengan Mbah Sastro, gangguan pada Rio semakin parah. Tak hanya di malam hari, kini teror datang di siang bolong. Pagi itu, saat Rio sedang duduk di teras rumah sambil meneguk kopi, tiba-tiba aroma melati bercampur amis menyeruak. Ia menoleh ke halaman, dan di sana, di bawah sinar matahari yang terik, sosok perempuan bergaun putih berdiri menatapnya dari jarak 3 meter. Rambutnya basah meneteskan air, seperti habis terendam di sungai. Tubuh Rio kembali kaku. Namun kali ini, sosok itu tersenyum lebar lalu berlari ke arahnya. Rio menutup mata, membaca ayat kursi sekuat hati. Saat membuka mata, sosok itu menghilang, hanya menyisakan genangan air di tanah yang bau anyirnya menusuk hidung. Rio merasa cukup. Ia tak bisa terus berdiam diri. Ia menghubungi Kiai Hasan dan menceritakan semuanya. Tanpa banyak bicara, Kiai Hasan berkata, "Kalau kau siap, malam ini kita akan ke tempat asal gangguan itu. Rumah Nyai Ratmi. Tapi ingat, jangan sekalipun berbicara jika beliau yang mengundang bicara, karena bisa jadi yang mengundang bukan manusia." Malam itu, pukul 23 WIB, Rio, Bima, dan Kiai Hasan berangkat. Jalan menuju rumah Nyai Ratmi gelap gulita, hanya diterangi lampu minyak yang dibawa Kiai Hasan. Suara jangkrik bersahut-sahutan, bercampur sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Rumah itu akhirnya tampak, bangunan kayu tua dengan atap rumbia yang sebagian lapuk. Halamannya dipenuhi pohon beringin, dan dari celah-celahnya terlihat kain-kain merah tergantung seperti tanda larangan. Begitu mereka melangkah ke halaman, udara berubah dingin. Aroma kemenyan sangat menyengat. Di serambi, duduk seorang perempuan tua berambut putih panjang, mengenakan kebaya hitam dan kain jarik. Tatapannya kosong namun tajam, seolah menembus isi kepala Rio. "Kau datang juga," suaranya serak, tapi dalam. Rio terdiam, mengingat pesan Kiai Hasan. Namun di telinganya, suara itu terdengar seperti Dewi yang memanggilnya. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu berdiri. Gerakannya pelan namun setiap langkah menimbulkan suara berderak seperti tulang yang retak. Ia memanggil mereka masuk. Ruang tengah rumah itu remang, hanya diterangi lilin merah. Di tengah ruangan ada lingkaran tanah dengan bunga 7 rupa, kendi berisi air merah pekat, dan patung kecil berbentuk wanita yang terbuat dari lilin. Kiai Hasan langsung membaca ayat-ayat ruqyah, namun Nyai Ratmi tertawa kecil. "Jangan buang-buang tenaga, Kiai. Dia sudah ditandai." Suara tawa itu bergema, dan tiba-tiba ruangan menjadi pengap. Dari sudut-sudut rumah, muncul bayangan hitam yang bergerak seperti asap. Salah satunya merayap ke arah Rio, menampakkan wajah yang sangat mirip Dewi, namun matanya kosong dan kulitnya pucat kehijauan. Rio memejamkan mata, mengucapkan doa yang ia hafal sejak kecil, "A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq." Bayangan itu menjerit, lalu mundur perlahan. Kiai Hasan mengeluarkan botol kecil berisi air zam-zam dan memercikannya ke lingkaran tanah. Lilin merah padam seketika, aroma kemenyan hilang, berganti bau gosong. Nyai Ratmi mendesis marah, tubuhnya gemetar, lalu ia berteriak, "Ini belum selesai, bocah." Mereka segera keluar dari rumah itu. Tapi saat melewati halaman, Rio menoleh sebentar, dan melihat Dewi berdiri di bawah pohon beringin, menatapnya dengan air mata mengalir di pipi. Malam setelah mereka pulang dari rumah Nyai Ratmi, Rio tak bisa tidur. Bayangan Dewi berdiri di bawah pohon beringin terus mengganggu pikirannya. Air mata di wajah Dewi terlihat seperti sebuah pesan, atau permohonan tolong. Sekitar pukul 2 WIB, Rio terbangun karena suara ketukan pelan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Ia tahu ini pasti bukan manusia. Namun anehnya, ia merasa dorongan kuat untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Dewi berdiri di sana. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Rio, tolong aku."
Suara itu lirih, penuh rasa sakit. Mereka mau pakai kamu sebagai pengganti. Kalau kamu mati, aku bebas. Rio terpaku. Matanya mencari jawaban di wajah Dewi, tapi tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang oleh kekuatan tak kasat mata. Dalam sekejap, ia berada di tengah hutan, tepat di halaman rumah Nyai Ratmi. Lilin-lilin merah menyala mengelilinginya, dan Nyai Ratmi berdiri di depan, tersenyum lebar. Tumbal sudah datang sendiri. Kau pikir bisa melawan perjanjian ini? Di belakang Nyai Ratmi, Dewi menangis. Maafkan aku, Rio. Aku nggak punya pilihan. Kalau nggak ada penggantinya, aku yang harus mati. Rio merasa dadanya sesak. Semua kenangan bersama Dewi berkelebat. Senyumnya, tawanya, janji-janji yang dulu mereka buat. Kini ia sadar, cinta mereka telah dikorbankan untuk perjanjian setan yang dibuat keluarganya. Tiba-tiba, dari arah gelap, suara lantang Kiai Hasan memecah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan dia, setan. Kiai Hasan dan Bima masuk ke lingkaran dengan membawa botol air zam-zam dan mushaf kecil. Ayat-ayat Al-Quran menggema, memecah keheningan. Lilin-lilin merah berjatuhan, dan Nyai Ratmi menjerit. Tubuhnya mengecil, kulitnya menghitam seperti terbakar, lalu lenyap menjadi asap pekat. Bayangan-bayangan hitam di sekitar mereka melarikan diri ke hutan. Dewi jatuh pingsan. Kiai Hasan memercikkan air zam-zam ke tubuh Rio, lalu menatapnya serius. Kamu selamat, tapi Dewi terikat. Selama ia tak bertaubat dan memutus perjanjian keluarganya, ia akan terus jadi pintu bagi mereka untuk kembali. Beberapa minggu kemudian, Rio memutuskan meninggalkan desa. Ia pindah ke kota lain dan mulai hidup baru, namun setiap kali malam sunyi, ia merasa seperti ada tatapan dari kejauhan. Sementara itu, kabar dari desa mengatakan Dewi menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang ia dibawa keluarganya ke luar negeri, ada juga yang percaya ia sudah diambil sebagai pembayaran terakhir perjanjian keluarganya. Rio hanya bisa berdoa, semoga Allah melindunginya dari segala tipu daya setan dan manusia. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, cerita ini belum benar-benar berakhir.